Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang ada di BUMDes Wikirsari bersama Bu Siwi. Mungkin Ibu boleh perkenalan lebih lanjut. Ya, terima kasih Mbak Zakia. Perkenalkan, saya Siwi, saya Direktur BUMDes Wikiraya di Desa Wikirsari. Saya menjabat direktur ini baru beberapa bulan. Saya dilantik tanggal 1 Desember 2026. Baik, Bu Siwi di sini sebagai Direktur BUMDes ya, Bu ya. Nah, mungkin Ibu boleh menjelaskan terkait profil BUMDes singkat gitu, Bu. Oke, BUMDes Wikirsari itu berada di Desa Wikirsari. BUMDes Wikiraya itu berada di Desa Wikirsari. Kita punya 4 unit usaha. Ada BUMDes Mart seperti minimarket gitu, kemudian ada pangkalan gas, kemudian ada warkop, dan yang terakhir itu kita punya unit usaha ketapang atau ketahanan pangan, itu ngikutin program dari pemerintah. Jadi kita dapat penyertaan modal sebesar 20% dari dana yang diterima oleh desa. Nah, itu yang kita kelola. Saat ini baru 4 itu. BUMDes Mart itu unit usaha minimarket yang tadinya rencananya itu akan kita gunakan untuk mempromosikan barang-barang dari UMKM. Tapi sekarang belum ke sana, jalannya masih ya minimarket biasa, seperti yang teman-teman lihat kayak Indomaret, Alfamart. Nah, kalau boleh dijelaskan lebih lanjut, kira-kira kendalanya apa ya, Bu, ya terkait 4 unit itu tadi? Oke. Saya juga baru di sini, baru 1 Desember, itu sudah melihat bahwa untuk tata kelola, kemudian pencatatan ke transaksi, pelaporan keuangan itu masih agak berantakan. Agak berantakan banget malah gitu. Ada 1 unit usaha itu yang spesial banget perlakuannya, untuk kami beri perlakuan spesial untuk pencatatannya, laporan keuangannya gitu, karena kita tidak bisa memperlakukan si unit usaha ini sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Jadi kita yang menyesuaikan manusia, jadi kita bikin sistem yang itu menyesuaikan manusia. Tapi ternyata bikin sistem itu melelahkan. Sehingga ketika teman-teman teman-teman immersion datang, kita berharapnya kita terbantu gitu. Karena dari sejak awal 1 Desember, kemudian kita tuh kan disibukkan dengan persiapan ketapang, karena ketapang itu harus selesai diproses di bulan Desember, karena itu adalah anggaran tahun 2025. Sehingga kita ngejar itu dulu. Akhirnya yang unit usaha dari pengurus lama ke pengurus baru, transfer ilmu dan informasinya itu agak tersendat, karena waktu itu kami pengurus baru fokus ke persiapan ketapang gitu. Sehingga sekarang ketika pengurus lama sudah tidak memegang lagi, tadinya kan kita pengennya jadi bayangan nih pengurus lama, kita jadi bayangannya pengurus lama, tapi ternyata tidak memungkinkan karena kami harus fokus di ketapang. Sekarang inilah kami baru melihat wajah-wajah unit usaha itu. Jadi untuk tata kelola baik dalam bentuk kinerja karyawan itu tuh masih sangat-sangat belum standar banget gitu, dan masih berbuat sesuka hati gitu. Sehingga waktu itu saya rencananya adalah kita akan bikin SOP, kemudian sistem pencatatan keuangan yang friendly untuk karyawan. Itu seperti itu rencananya. Alhamdulillah di tengah-tengah proses itu kami kedatangan teman-teman di Immersion yang sudah berproses duluan ya, dengan Mas Andri, direktur BUMDes yang lama. Jadi ya udah saya ucapkan aja gitu, saya pengennya begini bikin SOP, kemudian untuk pencatatan dibuatkan juga gitu, karena kalau kita ngeliat background, tidak ada yang backgroundnya akuntansi, yang pertama itu. Kemudian teman-teman yang di karyawan, di skala karyawan itu memang pendidikannya adalah di SMA, paling tinggi itu SMA, bahkan mungkin ada yang putus sekolah. Sehingga kami ingin sistem pencatatan keuangannya itu tetap aman, tetap auditable, tapi ramah karyawan. Berarti kendalanya dari awal itu dari transfer jabatan. Iya, transfer informasinya itu nggak berjalan dengan baik lah kalau menurut saya gitu. Mungkin teman-teman yang lama udah merasa semuanya udah dikasih, tapi kita di perjalanan pasti banyak nanya, Mas yang ini bagaimana, Mbak yang ini bagaimana, terus yang ya itu seperti itu. Jadi kita bantu dari SOP dan laporan keuangan ya, Bu. Iya, karena itu memang yang paling dibutuhkan dan sebenarnya menguras tenaga paling banyak kan. Nah, kira-kira dari Ibu gimana nih testimoninya terkait SOP dan laporan keuangan yang sudah dibuat? Alhamdulillah teman-teman Immersion itu tanggap gitu. Jadi saya minta langsung dibuatin. Nanti mereka sudah menyiapkan, kadang ganti dong ini dilengkapin, ini tuh disiapkan gitu.
teman-teman datang waktu itu dengan laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi ya. Kemudian waktu itu saya bilang kalau BUMDes itu berbeda dengan akuntansi kebanyakan gitu. Ada beberapa titik yang berbeda gitu. Bisa nggak laporan keuangan yang teman-teman siapkan itu sesuai dengan teman gitu. Alhamdulillah teman-teman menyiapkan gitu. Sehingga kami bendahara khususnya itu nanti bisa menggunakan format yang sudah disiapkan oleh teman-teman Immersion, hanya tinggal menyalin angkanya. Untuk SOP persis seperti yang sudah berjalan gitu, hanya lebih dirapikan dan lebih lengkap, sehingga ya sudah itu alhamdulillah gitu. Dan itu benar-benar sesuai gitu. Kalau teman-teman kemarin kan bikinnya idealis banget kan di awal gitu, sangat idealis, kemudian kita sampaikan kondisinya nggak seperti itu. Kalau kita mau memaksakan SOP yang teman-teman bikin, itu nanti bisa akan terjadi chaos gitu. Sehingga waktu itu kita mintanya begini loh, BUMDes seperti ini, warkop seperti ini, seperti itu. Dan teman-teman menyesuaikan. Sip. Terima kasih atas testimoninya ya Bu ya, terima kasih atas waktunya selama ini. Ibu juga komunikasinya enak, alhamdulillah kita juga sangat terbantu juga untuk tugas ini bisa selesai. Kami dari MMUGM mengucapkan terima kasih banyak dan semuanya rekan-rekan mudah membantu Ibu juga di sekretaris dan bendahara. Terima kasih Ibu. Sukses selalu. Sip.